Faktor Pep itu yang sangat luar biasa. Orang mungkin cuma melihat City jadi juara, oh iya Pep City juara, tapi juara 4 kali berturut-turut, kan cuma sepanjang sejarah cuma dia yang bisa. Tapi kalau untuk ketemu lawan Arsenal doang, ya tadi pelatih-pelatih itu yang gue sebut punya kemampuan untuk mengalahkan Arsenal. Tapi untuk long term tampil konsisten, kayaknya semuanya nggak ada yang bisa sebagus Arsenal. Cukup nggak nih kualitasnya Dorgu, kualitasnya ya Mainu salah satunya kalau main seminggu 2 kali, termasuk Diallo, termasuk Mbumo sama si Kunya, Šeško, itu kan masih butuh pertanyaan kan, pemain-pemain ini bisa nggak melewati jadwal padat seperti itu. Gue pribadi kok masih ragu ya, walaupun banyak fans MU yang counter bilang lihat aja nanti mas di akhir musim. Ya udah. Yo, bertemu lagi dengan gua Dedik Priyanto di podcast Ruang Bola, podcast paling berani, paling kritis dan paling mendalam tentang sepak bola dunia dan sepak bola mancanegara. Dan tentu gue gak sendirian karena gue tetap bersama my partner in crime, Indro yang bukan Warko. Indo yang berpakaian. Dan di podcast Ruang Bola kita akan selalu ngobrol dengan orang-orang terpilih coy. Dengan para pengamat yang berani tentu saja. Dengan para pemain legenda. Dan hari ini beberapa jam lagi akan ada liga terbaik dunia muncul di depan kita dan kita bisa menonton lagi. Dan untuk itu kita ngobrol dengan seorang yang paling pas untuk siapa dia? Ada Bung Sapo Haryo. Mantap. Tengah malam kita semangat banget nih, men. Tapi tentu gara-gara, jadi gini, gue beberapa hari ini tuh gue nontonin Mas Haryo di beberapa podcast. Jadi dia selalu bilang gini, Arsenal ini calon satu-satunya back to back juara, katanya gitu. Nah, pertanyaan gue buat Mas Haryo ya, kalau Arsenal back to back juara, menurut Mas Haryo siapa penjegalnya musim ini? Spesifik ini langsung nih, penjegal. Iya, penjegal. Mungkin sebelumnya untuk Arsenal dulu ya. Kenapa gue yakin Arsenal bakal back to back juara gitu ya. Karena musim ini dimulai, kita udah kehilangan semua pelatih yang mungkin kita besar melihat pelatih ini ya. Di Liga Inggris terutama, Sir Alex, Wenger, Klopp, Pep terakhir cabut. Artinya tinggal yang tersisa. Yang selama ini menjadi bayang-bayang mereka, termasuk Mikel Arteta pastinya bersama Arsenal gitu kan, sebagai sekarang dia pelatih yang paling senior, paling jam terbangnya paling banyak lah ya. Musim ke-6 atau masuk musim ke-7 ya bersama Arsenal, karena musim pertamanya nggak full kan. Ini nunjukin bahwa dia punya kemampuan dan juga pengetahuan know-how-nya untuk bisa menjadi juara setelah ngelewatin mental block. Di beberapa musim terakhir, spesialis runner up udah akhirnya nggak nempel lagi sama dia, akhirnya dia bisa menjadi juara dengan ketebalan squad yang luar biasa. Di musim lalu, kenapa gue cukup yakin, walaupun gue lebih yakinnya di Liga Champions sebetulnya ya. Di Spesifik ya, gue masih ingat. Spesifik, karena kan gue bilang ketebalan squad dan defensive play-nya mereka yang luar biasa. Gue rasa itu akan berlanjut di musim ini. Ditambah lagi, pesaing-pesaingnya kebanyakan lagi masa transisi. Kita bicara Liverpool, pelatih baru, Iraola, Chelsea, Xabi Alonso, pelatih baru juga. Enzo Maresca gantiin Pep Guardiola. Lalu ada De Zerbi mungkin kalau kita bicara di Tottenham Hotspur, ada juga Michael Carrick, pelatih King MU. Kangking. Itu juga masa dibilang transisi, tapi kayaknya nggak adil karena musim lalu luar biasa penampilannya. Tapi nggak cukup buat gua, karena gue bilang MU harus ada pembuktian lah di musim ini dengan padatnya jadwal. Jadi kenapa gue mengerucutnya akhirnya ke Arsenal, yaitu karena memang di musim lalu mereka sudah tampil begitu konsisten, mental block sudah mereka lalui, skuadnya semakin tebal walaupun ada juga yang cabut dari Arsenalnya. Tapi secara overall gue lihat Arsenal tetap menjadi kandidat satu-satunya untuk satu-satunya menurut gua, karena faktor pesaingnya yang sedang berada dalam masa transisi. Iya, kalau lihat Community Shield kelihatan banget, men. Itu City kayak gua lihat City zamannya siapa aja? Zamannya siapa pemain Asia itu?
Liti. Nah, masih ingat lu pemain Cina tuh. Litinya di Everton. Oh, Everton. Sorry. Sun Jihai. Sun Jihai lagi. Ya kan? Terus Petkov gitu-gitu ya. Petkov gitu-gitu. Jadi kayak Joe ya. buset Jo, masih ingat gue. Pemain satu dia itu kayak ayam-ayamin gitu loh. Iya. Meskipun gol-golnya ya gitu-gitu aja, tapi itu membuktikan bahwa ini kayak ini gak sih Arsenal lawan semuanya gitu ya. Arsenal versus everybody gitu kan sih Mas? Setuju gue. Terutama ya gue kecewa sih ngelihat City seperti itu di Community Shield. Tim ya bisa dibilang diayam-ayamin ya sama Arsenal. Padahal kalau kita bicara di final sebelumnya mereka ketemu di Carabao Cup, Arsenal yang diayam-ayamin sama City. Iya bener. Ya kan mereka kalah 2-0 yang akhirnya sempat ngeganggu juga tuh kestabilan dari Arsenal walaupun ujung-ujungnya mereka menjadi juara lagi, tapi City pada saat itu kelihatan banget ketika head to head lawan Arsenal dominan. Makanya kemarin orang nggak ngira juga mereka bakal inferior seperti itu di hadapan Arsenal. Tapi ya itulah ketika lo kehilangan Pep, kalau istilah gua kehilangan 50% dari kekuatan. 50%. 50% men. Karena faktor Pep itu yang sangat luar biasa. Orang mungkin cuma melihat City jadi juara, oh iya Pep City juara, tapi juara 4 kali berturut-turut, kan cuma sepanjang sejarah cuma dia yang bisa. Seolah-olah mudah untuk menjadi juara kalau lo punya materi seperti timnya Pep. Nggak juga tuh, ternyata kemarin kayak begitu juga. Artinya kan lo kehilangan 50%. Nggak ada Rodri pula, lo tambah lagi tuh kehilangan 20%. Jadi ya sisanya tinggal 30% lah kekuatan dari City. Makanya kalau orang bilang, walaupun di Opta juga City dibilang ada di posisi kedua, calon kuat menjadi juara, kayaknya hasil Carabao Community Shield membantah itu gitu. Mereka dengan mudahnya bisa diacak-acak sama Arsenal tanpa ada jawaban berarti. Begitu dominannya Arsenal, ya mungkin itu yang akan kita lihat menjadi potret Premier League musim ini. Nah, kalau pelatih-pelatih baru, dari pelatih-pelatih baru ada Alonso, ada Iraola, lalu ada kalau City dibilang permainannya kemarin kacau. Ini kira-kira siapa yang bisa mengganggu Arsenal sendiri? Apakah memang Alonso di musim pertamanya dia di Chelsea bisa mengganggu Arsenal? Kalau skopnya adalah head to head, maksudnya ketemu Arsenal gitu ya. Kalau yang punya kemampuan untuk bisa mengganggu, menurut gua kandidat terkuatnya Michael Carrick. Menarik nih. Justru Michael Carrick MU. karena gaya main, dan dibuktikan juga sama Michael Carrick di pertemuan sebelum ini, pertemuan terakhir ketika mereka bisa dikalahkan oleh Carrick, timnya Pep pada saat itu mereka bisa menang dengan 3-2 kalau nggak salah ya. Golnya si Dorgu ya. Itu yang lawan Arsenal kan benar. Dorgu bikin jadi 3-2. Gaya bermain defense to counternya MU tuh memungkinkan mereka untuk bisa mengalahkan Arsenal yang tampil dengan possession based football, tim yang disukai oleh MU-nya Carrick, gaya bermain seperti itu. Lawan Pep juga dia kan menang dengan gaya seperti itu. Tapi untuk bicara long term, kayaknya nggak cukup skuadnya MU untuk bisa tampil konsisten sepanjang musim. Tapi kalau untuk pertemuan melawan Arsenal, kalau tanya yang bisa ngejegal, Carrick menurut gua salah satu kandidat terkuat. Nomor 2 Iraola, oke. Based on apa yang sering dia lakukan bersama Bournemouth, dia tahu gimana cara untuk melukai Arsenal, gaya bermain seperti apa, ngepres seperti apa. Dengan upgrade squad di Liverpool, mungkin kita bicara di atas kertas, dia punya kemampuan untuk melakukan itu. Chelsea mungkin juga dengan fokus dia hanya di Liga, tidak ada fokus di Eropa, mereka bisa tampil ngotot ketika bertemu dengan Arsenal. Untuk long termnya, nah ini yang masih jadi pertanyaan nih, pelatih-pelatih baru ini bisa nggak tampil konsisten? Arsenal bersama Arteta sendiri butuh 3 musim kan untuk mereka menjadi kandidat juara. Musim pertama baru peringkat 8, musim kedua peringkat kelima, musim 3, 4, 5 baru dia peringkat 2 gitu kan. Itu nunjukin lo butuh waktu untuk adaptasi di musim yang panjang. Tapi kalau untuk ketemu lawan Arsenal doang, ya tadi pelatih-pelatih itu yang gue sebut punya kemampuan untuk mengalahkan Arsenal. Tapi untuk long term tampil konsisten, kayaknya semuanya nggak ada yang bisa sebagus Arsenal. Tidak ada yang bisa sebagus Arsenal. Arsenal sebagus itu sampai tidak punya titik kelemahan ya Mas? Penambahan pemain krusial banget. Mereka udah tengahnya penuh,
mereka masukkan lagi Bruno Guimaraes. Walaupun si Norgard kan cabut, tapi Guimaraes tuh addition yang jauh lebih positif. Mereka bisa ngerotasi dengan enak. Declan Rice, ada Zubimendi, ada Merino, ada si Odegaard, ditambah lagi si Bruno Guimaraes. Dengan enak banget tuh mereka bisa rotasi pemain-pemain ini dengan kualitas yang menurut gua sama bagusnya semua tuh. Semua bisa memainin bola, semua bisa ngebantu serangan, semua bisa bagus dalam defense. Setup play secara rapih dalam sistem permainan juga semuanya bisa memainkan itu. Itu yang menjadi kekuatan utama menurut gua lini tengah. Depannya ya mereka wingsnya juga masih bagus-bagus, masih ada Saka, masih ada Madueke, Martinelli belum tentu pindah juga. Trossard emang udah pindah gitu kan, cuma kan sebetulnya dia bukan pemain utama juga. Betul, kan, dirotasi juga kan antara dia dan juga Martinelli. Solis ternyata pilihan yang tepat. Iya ya. Kaget juga ya kemarin. Kaget Solis juga di Community Shield, mungkin orang nontonnya di Community Shield, bagus dia tampil di situ. Tapi sepanjang dia main di preseason, kelihatan banget dia udah nyetel. Di preseason dia ngasih 4 assist, 1 gol. Di preseason doang. Ya? Musim lalu dia bikin 21 assist, 8 dari bola mati. Assist dia. Artinya lu dapat spesialis bola-bola mati yang menjadi kesukaan juga dari Arteta. Jadi ini kekuatan utamanya dari Arsenal. Kalau bicara kelemahan untuk start musim mungkin absennya Saliba. Itu yang menjadi salah satu kekurangan dari Arsenal. Kita tahu lah gimana kombinasi dia sama Gabriel Magalhaes luar biasa, best pairing kalau kita bicara center back di Premier League musim lalu. Kehilangan Saliba untuk sampai November mungkin ya, karena cederanya katanya sih sampai November gitu. Itu akan menjadi hal yang mengganggu sedikit dari mereka gitu. Memang ada Mosquera yang bisa ganti, ada Timber yang bisa geser ke situ, ada Hinkapie yang juga bisa digeser jadi center back juga. Ada beberapa alternatif yang bisa dimainkan oleh Arteta. Tapi untuk bicara week by week, lo tetap butuh sosok yang menjadi acuan untuk tampil bagus secara konsisten. Nah itu belum ada di Mosquera, belum ada di Hinkapie. Lo butuh tetap sosok yang seperti Saliba, makanya ketika dia absen mungkin ini akan menjadi kendala. Tapi kayaknya kan mereka bakal beli tuh. Betul. Ezri Konsa bakal datang dari Aston Villa kalau benar-benar kejadian. Soalnya sampai detik ini belum. Tapi udah dekat banget sih katanya bakal dibeli oleh Arsenal. Kalau dia dapat, udah ini makin komplit lagi skuadnya. Jadi udah bicara dominan di Premier League, fokusnya balik lagi nih. Kemarin final champion, besok mungkin juaranya. Widih. Ngeri. Spurs gimana kalau Spurs? Pembeliannya juga luar biasa kan? Ya, Spurs menarik sih. Mereka dapat pemain-pemain oke, terutama Sandro Tonali ya. Itu bakal ngasih kestabilan di lini tengah. Dan dari pramusim bagus-bagus juga penampilannya. Semua bisa nyetel lah. Pemain-pemain barunya bisa nyetel. Project yang coba ditawarkan oleh De Zerbi. Oke, ternyata kalau kita berkaca pada pramusim gitu, cepet nyetel lah pemain-pemainnya. Richarlison juga bagus lagi di lini depan, dan lagi-lagi fokusnya sama kayak Chelsea nih, fokusnya cuma di liga domestik. Mereka nggak main di Eropa, betul, karena kan kemarin hampir degradasi tuh. Aneh banget. Hampir ya sebagai juara Europa League ya musim lalunya. Tapi malah harus terdegradasi. Hampir. Jadi kalau ada kejutan, ya mungkin yang paling mungkin membuat kejutan terbesar, Chelsea bisa memperebutkan posisi teratas, Spurs bisa mengganggu zona Eropa. Menarik. Kalau ini Liverpool, kita tahu bahwa ini sampai saat ini juga Barcola belum ragu gitu ngomong Liverpool. Iya. Ini Barcola kan sampai saat ini belum dapat nih. Belum positif. Ya walaupun mahal, tapi kan tetap aja harapannya kan tetap ada gitu. Dibanding dengan Gakpo lah, kalau dibanding Barcola ya mendingan Barcola kan. Kalau gue sih Barcola ya. Nah kalau misalnya taruh udah dapet, apakah juga Liverpool akan positif gitu ke depannya? Iya, kalau selain slot ya yang diganti, perubahan signifikan Liverpool kan mungkin hilangnya Salah ya. Itu menjadi kehilangan, mungkin kalau bicara sosok, kehilangan sosok terbesar Liverpool gitu. Tapi kalau bicara pengaruh, belakangan pengaruhnya udah nggak terlalu kelihatan lah, nggak terlalu signifikan keberadaan dia di atas lapangan buat Liverpool gitu. Makanya ketika dia cabut,
mungkin fans Liverpool udah ngerasa ya memang sudah waktunya dia cabut gitu kan. Bukan pada saat dia prime-nya dia cabut. Seperti Mane kan kita agak sedikit aduh Mane cabut lagi. Pas si Firmino cabut juga kita masih kayak aduh cabut lagi. Tapi kalau Salah kayaknya kita we saw it coming gitu. Emang dia bakalan cabut dan momentumnya memang pas buat dia cabut sehingga kestabilan tim menurut gua nggak akan keganggu sebanyak itu. Asalkan pemain-pemain yang musim lalu nggak step up ya harus step up di musim ini. Trio di tengah, Gravenberch, McAllister, Szoboszlai. Ya musim lalu mungkin cuma Szoboszlai yang main bagus. Sepanjang musim ya konsisten. Ya gue harus akuin pemain terbaik Liverpool musim lalu ya Szoboszlai gitu. Main di posisi manapun oke gitu kan. Bisa ngotot, bisa kualitasnya oke, bagus. Ya ada beberapa blunder tapi secara overall dia tetap yang terbaik. McAllister jauh banget dari performance di musim sebelumnya. Gravenberch juga seperti itu gitu. Ya gue mengharapkan mereka bisa balik lagi nih ke form terbaiknya. McAllister di Piala Dunia ya mulai nunjukin udah mulai oke lagi nih dari sisi penampilan. Sementara belakang kehilangan Konate. Tapi mereka beli Xhaka sama beli Araujo. Araujo banyak yang mencibir dia lah ya. Based on performance terakhir dia di Barcelona emang banyak jeleknya dibanding bagusnya, makanya dia kehilangan posisi ke Kubarsi gitu kan. Tapi gue tetap melihat dia sosok yang lebih oke ketimbang Joe Gomez. Pilihannya bukan ketimbang Konate. Iya. Ketimbang Joe Gomez. Ntar dia ya ketimbang Kwanza, balik lagi Kwanza. Jadi gue tetap melihat ini dua pembelian yang penting, Jeremy Xhaka dan juga Araujo. Di game terakhir kemarin mainnya bagus. Liverpool bersama si Araujo. Insting dia untuk ngebaca bahaya, kapan dia harus ngedaluin kiper untuk intercept, kapan dia melakukan tackle, kapan dia melakukan block, bola-bola atasnya juga bagus lagi seperti di awal-awal dia di Barcelona lah, kelihatan sebagai pemain yang punya kualitas bagus. Jadi gue lini belakangnya lumayan lah. Ya Van Dijk moga-moga ya. Moga-moga nggak banyak blunder lagi seperti musim lalu. Dan dua pemain yang harus step up, Kerkez dan juga Frimpong, ya harus balik lagi. Gue menantikan mereka sih untuk bisa jadi backbone timnya tuh, bicara dari belakang tuh, Kerkez sama si Frimpong, ditambah Van Dijk, tiga tadi di depan, di tengah yang gue bicarakan, sama di depan ya rotasi beberapa pemain lah pastinya, antara Isak, Ekitike, sama Wirtz. Gakpo nggak masuk ya? Gakpo nggak masuk ke sini gue. Tapi silakan ambil. Mendingan Kalau kalau ada Barcola sih makin komplit sih menurut gue ya Barcola. Bisa jadi penantang seriusnya Arsenal ya? Bisa. Andai Barcola datang lebih besar peluangnya untuk bisa ganggu. Tapi walaupun mungkin nggak gede-gede banget, tapi lebih besar dibandingkan lo nggak ada Barcola. Tapi emang Iraola itu cocok untuk Liverpool. Cocok karena dia membawa sistem permainan yang cocok untuk pemain-pemain Liverpool sebetulnya gitu kan. Dari sisi quality, dari sisi gaya bermain, gue tuh perhatiin dia sejak dia jadi pemain di Bilbao, lalu dia menjadi pelatih ketika bersama Rayo Vallecano, selalu menjadi tim yang punya possession tertinggi di liga. Di bawah Barcelona lah pastinya lah ya. Barcelona kan selalu di atas, tapi nomor 2-nya Rayo Vallecano, walaupun peringkatnya jauh gitu di bawah ya, tapi secara ball possession mereka tuh selalu bisa menguasai permainan dengan gaya pressing yang oke, counter press yang bagus, nge-build serangan yang selalu rapi. Itu dia bawa identity itu dari Vallecano ke Bournemouth, tim yang mungkin orang nggak banyak percaya dengan apa yang bisa ditawarkan oleh Iraola, tapi dia bisa bawa tim ini ke Eropa. Di musim kemarin dia kan tampil di Eropa musim ini Bournemouth. Itu kan artinya dia kan pelatih yang punya kualitas bagus dengan materi yang sebetulnya biasa-biasa aja. Bisa menjadi pemain-pemain yang optimal dari sisi permainannya. Semenyo, Zabarnyi, Dean Hussein, sebelumnya Kerkez. Itu kan pemain-pemain yang tadinya nobody menjadi somebody di bawah Iraola. Bayangkan kalau dia didapat pemain-pemain yang kualitasnya seperti yang ada di Liverpool, akan klop dari sisi gaya bermain, identity yang ditawarkan oleh Iraola, tinggal pemainnya bisa step up kan nih, itu yang menjadi masalah. Tapi sejelek-jeleknya
tetap lebih bagus dari slot. Gua agak sedikit tenang deh. Lebih bagus dari slot. Soalnya jelas banget. Secara sistem nih ya, apakah seorang Iraola ini bisa menjadi the next Klopp kalau menurut Mas Aryo? Iya, gue sih selalu melihat pelatih ini bakal megang tim gede karena memang gaya melatihnya oke untuk megang tim yang gak punya bintang, cocok dengan pemain-pemain yang gaya mainnya ada di Liverpool. Menurut gue seperti itu, makanya dia menjadi pilihan yang menurut gue pas tuh, Klopp lah dengan gaya bermain Liverpoolnya, dengan apa yang akan ditawarkan oleh Iraola. Yang tadi gue bilang, possession base-nya Liverpool biasa memainkan itu, counter pressing-nya juga Liverpool di bawah Klopp bagus banget kan, sebelum dirusak sama Slot ya. Cuman kan kayaknya nggak adil kalau kita bicara lo nggak bisa main 90 menit setelah banyak yang tampil di Piala Dunia. Emang kan mungkin drain dari sisi fisiknya, jadi belum fully recovered dari sisi fisik gitu. Tinggal butuh lo perbaikan fisik, latihan berkali-kali untuk balikin fisik lo, dan lo udah jadi nih timnya dengan pemain-pemain. Tapi catatannya tetap itu, Wirtz bisa keluar aslinya, Isak bisa keluar aslinya, karena kan Isak begitu masuk ke Newcastle juga nggak di musim pertamanya kan nggak langsung gaspol juga. Tiga kan. malah dia. Iya, baru belakangan baru kelihatan. Setelah para pemain tahu bola-bola apa sih yang disukain sama Isak. Oh, dia sukanya begini. Baru pemain-pemain memahami karakter pemain-pemain itu. Makanya kemarin ketika Liverpool banyak pemain-pemain baru, bukan otomatis langsung bisa tampil bagus juga kan. Karena kan harus ada adaptasi. Nah, kemarin kebetulan nggak bisa adaptasi nih pemain. Nggak cepet lah adaptif terhadap apa yang dimau sama Arne Slot, yang nggak banyak juga sih yang ditawarin sama Slot itu ya. Jadi sayang banget kemarin Liverpool berposisi seperti itu, tapi jadi benchmarknya lebih enak nih buat Iraola. Sedikit lebih bagus aja udah kelihatan lebih bagus dari Slot itu kan. tapi fair nggak sih seorang pelatih ngomong bahwa pemain gua nggak sampai 90 menit nih nggak tahan ke publik? Nggak apa-apa, justru apa-apa, itu kan yang dibuat sama Hansi Flick terhadap Barcelona. Dia kan bilang, gua kalau lu pada nggak mau lari, gua akan mainin pemain-pemain La Masia. Gua nggak peduli lu punya nama besar, lu punya ini, gua nggak akan mainin kalau lu nggak mau lari. Musim pertamanya gelandangnya Casado, Gerard Martin dimainin, Kubarsi dimainin, pemain-pemain muda, Fermin Lopez, terus si siapa lagi tuh ya, pokoknya banyak pemain-pemain muda lah yang dimainkan, yang memang mau lari, karena ini menjadi ancaman buat pemain-pemain yang udah established yang tadinya nggak mau lari gitu. Akhirnya mereka mau nggak mau daripada gue kehilangan posisi. Nah ini juga gaya itu yang coba diterapkan oleh Iraola juga. Gue nggak punya pemain yang bisa lari 90 menit. Akhirnya mereka memperbaiki fisik dong. Wah, gue harus ngejar fisik nih supaya gue bisa menjadi starter di game-game berikut. Jadi ada bagusnya justru pelatih mengatakan itu di hadapan publik supaya dia tahu pemainnya lagi nggak dalam kondisi yang prima. Iya, dan efeknya kan Kubarsi kan main di Piala Dunia. Wih, luar biasa. Buset, nih Sebelumnya pemain main di Jakarta kan. Oh, Untuk 17. efek dia makan mendoan di Manahan kan? Ya nggak sih? Apakah City bakal menuju era kegelapan setelah Pep? Kalau mainnya kayak di Community Shield sih iya sih kayaknya ya. Oke lah, mereka kehilangan Rodri, kehilangan Bernardo Silva gitu. Tapi kan di dalam masih banyak pemain-pemain berkualitas juga sebetulnya kan kalau kita bicara gitu ya. Tapi beda nahkoda, ternyata beda output di atas lapangannya gitu. Para pemain nggak bisa nunjukin itu. Para pemain yang tadinya mainnya di level segini, kemarin kok levelnya jauh banget gitu. Padahal kan biasanya ketika lo tampil di Community Shield, walaupun mungkin nggak gaspol ya, tapi kan tetap lo nggak tampil jelek lah. Tim-tim yang tampil di Community Shield kan biasa tipis-tipis. Ini kan salah satu skor terbesar nih kekalahan di Community Shield kali ini gitu. Nunjukin bahwa ya lo ternyata belum ada di level yang seharusnya gitu, dan masuknya si Maresca ternyata belum bisa untuk balikin mentality pemain itu untuk tampil di level yang seharusnya gitu. Kusanov tampil jelek banget, Haaland nggak ada supply sama sekali, siapapun tuh kayaknya nggak bisa ngasih bola ke dia yang disukain sama dia untuk bisa bikin peluang di hadapan gawang. Mungkin cuma ada 2 shots ya yang dilakukan sama City, dan Raya lagi tampil bagus sehingga nggak bisa ditembus sama
City. Kalau gua ngelihat pattern yang kayak gitu yang akan dimainkan sepanjang liga, berat sih bagi City. Berat. Ya. Jadi walaupun Maresca tuh pernah bantu Pep, Ya. ini nggak terlalu kelihatan kemarin ya. Belum dan kayaknya gue ngelihatnya sih butuh waktu sih. Karena gue bicara Maresca ini sosok yang kalau bicara long term musim di level yang sangat kompetitif seperti itu, gue bilang tempat dia belum ada di jajaran itu. Dia sama Leicester iya juara, tapi kan championship. Beda. Iya kan? Levelnya betul. Iya. Levelnya beda, dia bisa juara di situ. Tapi ketika dia megang Chelsea, balik lagi Chelsea kan jagonya di turnamen-turnamen tuh. Yeah. Makanya dia dapat 2 trofi bersama Chelsea di ajang turnamen yang memang menjadi ajang yang sering dimenangin oleh Chelsea, dan Maresca kayaknya cocok juga tuh untuk megang seperti itu. Tapi kalau convert ke liga, statistiknya jelek banget nih Maresca ketika megang di liga kemarin, terutama bagi Chelsea gitu ya. Ke City dengan materi pemain yang mungkin bagus juga, tapi kemampuan dia sama nggak sama Pep untuk bisa memaksa pemain-pemain ini tampil bagus di setiap pekannya. Nah, gue belum melihat Maresca bisa melakukan itu dalam long term yang panjang di musim pertamanya. Sama kayak Arteta ketika datang ke Arsenal kan juga butuh waktu dia, tidak bisa secepat itu. Nah, ini mungkin yang akan dilakukan oleh Maresca karena tampil di banyak kompetisi juga. Iya. Dengan materi seperti ini. Cuman ya masuknya Elliot gua harapkan sih bisa, tapi kemarin lihat kok belum kelihatan ya di game pertama. Ya mungkin kita nggak bisa langsung ngejudge di game pertama, tapi kok sejelek itu ya permainan City yang membuat gua ragu banget nih sama Maresca. Oke, menarik sekali. Setelah kita ngomongin City, kita ngomongin MU Jong. Tapi sebelum MU di depan kita ada apa nih Bang Indro? Wah, ini adalah rice ball dari Rice Ball. Dapur Wimala. Dapur Wimala. Ini UMKM ya? UMKM ya. Kita kan akan bantu UMKM kalau teman-teman yang nonton punya UMKM, silakan hubungin kita ya. Tadi Mas Aryo bilang penantang paling serius untuk bisa menaklukkan superioritas Arsenal adalah MU. Why? Kalau ketemunya head to head ya. Kalau ketemu head to head, iya. tapi untuk sebagai all season Belum ya. Belum. Gua ngelihat karena itu kan menjadi pertanyaan gua, menjadi pertanyaannya Roy Keane juga sebetulnya kan. Ketika orang-orang pada majority melihat Carrick sebagai sosok yang menghadirkan perubahan, menjadikan MU bisa seperti itu, bisa ada di peringkat ketiga, bisa mendapatkan poin terbanyak dibandingkan pesaingnya sejak Carrick ditunjuk. Kalau gue lihat dari sisi itu belum bisa dibuktikan sepenuhnya, karena kan yang selalu gue bilang adalah dia bermain hanya di satu kompetisi. Ketika dia datang kan sudah out di Carabao, sudah out di Piala FA. Walaupun satu sama Amorim, satu sama Fletcher kan sebetulnya yang dua kali bikin kalah di cup competitionnya. Dan mereka hanya bermain 40 kali sepanjang musim dengan jeda hanya 1 pertandingan 1 pekan, bahkan ada yang 3 pekan baru main lagi. Kayak lo main fan football men, kagak keringetan gitu. Iya, setelah international break baru dia main lagi. Ada 28 hari kalau nggak salah mereka tuh main jedanya. Sebesar itu waktu mereka istirahat untuk bisa ngebalikin fisiknya untuk masuk ke performance selanjutnya gitu. Gue nggak ngebayang dengan materi seperti kemarin, gue melihat Casemiro tampil seminggu 2 kali, 3 hari sekali main di entah Piala FA, entah di Liga Champion. Gue nggak ngelihat konsistensi itu bisa diambil kalau mereka bermain dengan jadwal yang sepadat itu. Nah ini kan masukin musim baru, mereka kan tampil di 4 kompetisi nih. Iya. Champion yang udah pasti September akan mulai, Liga mulai, September juga akan mulai Liga Championnya, udah pasti mereka akan tampil. Lalu nanti di akhir-akhir baru masuk Piala Liga dan juga Piala FA di Januari gitu kan. Semakin padat di situ, materi yang existing minus dari Casemiro menurut gua akan sulit buat mereka gitu. Sepenting itu faktor dari Casemiro. Maino betul, progresnya luar biasa ketika Carrick datang, tapi tandemnya harus Casemiro. Ketika Casemiro cabut, Maino berpasangan dengan Ugarte, berantakan juga. Si Maino ternyata nggak bisa kalau nggak punya pendamping sekelas Casemiro. Jadi penggantinya
Andre Santos. Di beberapa laga pramusim mainnya ada yang oke-nya juga, tapi masih nggak terlalu convincing menurut gua untuk levelnya Casemiro. Belum sampai di level itu, tapi balik lagi ya, kita bicara baru pramusim. Nggak adil kalau langsung ngejudge, kayaknya nggak bisa dia gantiin Casemiro. Belum tahu juga. Ugarte mengalami cedera, jadi mereka masih short of pemain tengah karena cuma ada Santos. Lalu ya beberapa pemain muda, Maino sama si Bruno. Tielemans juga datang, itu lebih bisa ngebantu Bruno menurut gua karena kemampuan ngopernya ke Tielemans yang luar biasa, edition yang pas lah untuk lo beli Tielemans gitu. Untuk faktor sektor depan masih oke juga, untuk sistem defense to counter, untuk sistem lo manfaatin speed pemain-pemain ini. Makanya gue bilang kalau dia ketemu Arsenal, mungkin kalau head to headnya ketemu ada potensi nih untuk bisa mengalahkan dengan sistem yang mereka dapatkan ketika mengalahkan Arsenal di musim lalu. Tapi untuk long term itu dengan jadwal sepadat itu, gue belum fully convinced dengan kemampuan Carrick bisa nggak membagi squad ini untuk tampil konsisten di semua level kompetisi. Itu sih yang mengganjal gue. Banyak yang bilang bahwa pengamat-pengamat bilang bahwa bagusnya pemain-pemain MU ketika dipegang Carrick itu karena Carrick membiarkan orang-orang yang biasa bermain bagus di posisi masing-masing. Nah, itu tanggapan itu bagaimana? Apakah juga ini memang belum saatnya king-kingan itu ngomong tsunami trobe gitu? Main dengan 4 back itu akhirnya mengubah cara bermain MU, balik lagi ke era di mana mereka biasa bermain. Makanya nggak kagok ketika dipegang sama Amorim gitu. Walaupun mungkin Amorim sebetulnya masih berproses pada saat itu gitu ya. Walaupun waktunya cukup lama, tapi kan proses itu ada. Kalau gue ngelihatnya sebetulnya seperti itu. Tapi ketika diganti sama Carrick, cepat banget tuh balik lagi ke level yang bagus lagi. Pemain ada di posisi yang mereka lebih nyaman untuk bermain sehingga akhirnya keluar penampilan terbaiknya, termasuk posisi 2 center back, lalu 2 wing backnya, pemain tengahnya Maino akhirnya kan dapat porsi tampil lebih sering tuh. Amad Diallo juga tampil lebih mendapatkan porsi banyak. Dorgu lebih didorong ke atas, lebih sering tampil oke ketika dia bantu sisi offense dibandingkan dia harus ngebantu sisi pertahanan gitu. Jadi ada beberapa pemain yang akhirnya lebih excel dari sisi bermain ketika mereka tampil di posisi yang masing-masing. Tapi balik lagi, saat lo bermain seminggu 2 kali, cukup nggak nih kualitasnya Dorgu, kualitasnya ya Maino salah satunya kalau main seminggu 2 kali, termasuk Diallo, termasuk Mbumo sama si Kunya, Šeško, itu kan masih butuh pertanyaan kan, pemain-pemain ini bisa nggak melewati jadwal padat seperti itu. Gue pribadi kok masih ragu ya, walaupun banyak fans MU yang counter bilang lihat aja nanti Mas di akhir musim. Ya udah, sama-sama kita lihat. Menurut gue begini, menurut fans MU begitu gitu kan. Ya tinggal kalau itu ya berarti gue salah gitu kan. Gue salah menilai, gue terlalu rendah menilai pemain-pemain United. Tapi based on yang gue analyze selama puluhan tahun nih, gue melihatnya seperti itu gitu. Belum cukup squad depth-nya United untuk bisa tampil sekompetitif paruh musim kedua musim lalu. Oke, belum cukup. Jadi gitu teman-teman. Sabar ya. MU sabar. Banyak berdoa karena kata Mas Aryo juaranya Arsenal lagi. Oke, sudah lengkap sekali kita ngomongin tentang Inggris.